Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan yang memimpin doa bisa depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pada pembelajaran pagi ini kita sudah kehilangan satu jam pelajaran. Di sini Bapak langsung saja akan menjelaskan mengenai norma kesusilaan. Nah, pada minggu kemarin itu kalian sudah belajar norma mengenai norma apa? Kesopanan. Nah, pada pembelajaran kali ini yaitu norma kesusilaan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita, oke, yang pertama bisa diperhatikan. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan apa itu norma kesusilaan. Jadi saat nanti Bapak menjelaskan mengenai norma kesusilaan, harapannya kalian dapat memahami serta tahu apa itu norma kesusilaan. Yang kedua, harapannya kalian itu dapat menyebutkan contoh-contoh norma kesusilaan. Oke. Selain kalian memahami serta menjelaskan pengertian, kalian juga bisa menyebutkan contoh-contoh, dan terakhir kalian dapat menunjukkan sikap rasa norma kesusilaan. Jadi tidak hanya kalian pelajari, tapi kalian praktekkan juga. Sebelum kita menuju ke norma kesusilaan, minggu-minggu sebelumnya kalian sudah belajar mengenai norma, kemudian jenis-jenis norma. Nah, jenis-jenis norma itu salah satunya ada norma kesusilaan. Tapi sebelum kita mengarah ke norma kesusilaan, Bapak cek ingatan kalian. Apa itu norma? Apa itu norma? Ada yang masih ingat apa itu norma dari barisan sini? Coba. Ada yang masih ingat norma-norma? Atau sudah lupa? Kalau bagian sini norma intinya aja, nggak usah pengertian serap aja, seingat kalian. Norma apa? Biasa tahu.
barisan sini. Mungkin keluar. Ya, kalau barisan sana. Barisan sana menyebutkan norma itu peraturan. Coba kembali lagi ke barisan sini. Norma itu apa? Aturan. Aturan. Oke, jadi mengikuti yang di kelas itu aturan. Nah, jadi norma itu merupakan sebuah aturan atau pedoman untuk mengatur perilaku manusia. Nah, jadi intinya itu norma memerintah kita untuk bersikap baik. Coba jika tidak ada norma, pasti dunia ini tidak akan baik-baik saja. Jadi kenapa sih kok ada norma? Karena agar hidup kita itu tertib dan damai. Misal di kelas ini nggak ada norma, kalian nanti seenaknya sendiri di pojok sana, kemudian main di depan sini, ngobrol di sana, main HP di sini. Kalau nggak ada norma itu seperti itu. Kemudian norma itu dapat membantu kita membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi intinya norma itu merupakan sebuah aturan yang mengatur atau mengikat setiap individu manusia. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa itu norma kesusilaan? Anak-anak satu orang. Bisa diulang dengan keras. Nah, jadi norma kesusilaan itu adalah aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Tadi sebenarnya benar apa yang dijelaskan oleh teman kalian, tetapi norma kesusilaan intinya itu aturan hidup tentang tingkah laku baik dan buruk kita. Nah, jadi sumber norma itu ada di hati kita. Norma kesusilaan kuncinya itu ada di hati kita. Oke, jadi kita bisa mengatur hidup kita dan kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya jika kalian tidak punya hati, ada teman jatuh, itu tidak menolong, itu termasuk norma kesusilaan enggak? Enggak. Misal kalau kalian punya hati, ada teman yang jatuh, kemudian kamu membantunya, apakah itu termasuk norma kesusilaan? Ya, jadi norma kesusilaan intinya itu aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Jadi sumber norma itu ada di hati nurani manusia. Sampai di sini, apakah kalian paham mengenai pengertian dari norma? Oke, paham. Nah, selanjutnya norma kesusilaan itu mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Sesuai dengan pengertian di awal tadi, yaitu dapat membedakan perilaku baik dan buruk. Jadi, norma kesusilaan itu mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari berbuat buruk. Kemudian, norma kesusilaan juga bagian dari norma agama. Misal kalau di Islam itu kalau Ramadan itu wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Kalau puasa Ramadan itu wajib. Jadi semisal kita mukel atau berpuasa, apakah itu termasuk norma kesusilaan? Tidak. Karena apa? Karena di dalam hati kita itu tidak ada niat, tidak ada niat. Jadi norma kesusilaan itu juga bersumber dari ajaran Sang Tuhan
Sang Pencipta. Jadi kenapa sih norma kok bersumber dari Tuhan? Karena hati kita itu yang mengendalikan sepenuhnya, yaitu Sang Kuasa atau Tuhan Sang Pencipta. Jadi kita diberi hati itu untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya kalau hewan, singa, kalian tahu singa? Tahu macan? Coba kalian kalau sifatnya kayak macan, ini pasti udah makan ini. Apakah itu menunjukkan norma kesusilaan? Tidak kan? Nah, kemudian kita langsung ke ciri-ciri norma kesusilaan. Nah, yang pertama itu tadi saya sudah jelaskan, yaitu bersumber dari hati nurani manusia. Kemudian norma kesusilaan yang kedua itu tidak tertulis tetapi dipahami oleh semua orang. Jadi intinya norma kesusilaan itu tidak berupa tulisan, oke, tapi merupakan isi hati kita yang harus kamu lontarkan kepada teman-teman kalian untuk memahami apa yang kita ucapkan. Kemudian norma kesusilaan itu pasti berlaku dalam kehidupan sehari-hari kita dimanapun kita berada. Contohnya ini kita di kelas. Norma kesusilaan itu masih berlaku. Bukan berarti kalau norma kesusilaan itu bersumber agama terus berlakunya di Mekah, di masjid, di musola, itu enggak. Tetap di sekolah, di kelas, di kamar mandi pun masih berlaku. Oke. Coba kalian ke kamar mandi, pintunya nggak ditutup. Malu atau enggak? Malu. Nah, itu merupakan contoh kecil dari norma kesusilaan. Kemudian, norma kesusilaan itu jika dilanggar, kita tidak akan dipenjara. Mungkin kita cuma dikucilkan di masyarakat, jadi kita merasa bersalah. Contohnya, jika kalian memukul teman, apa yang kita rasakan? Sakit. Jika kita yang memukul teman, apa yang kita rasakan? Ada yang menyebutkan senang. Apakah itu menunjukkan rasa norma kesusilaan? Tidak. Nah, jika kita mempunyai hati, misal kita berantem kepada teman, tapi itu merupakan contoh yang tidak baik, jangan ditiru. Setelah kita berantem, kita pasti akan mempunyai rasa menyesal. Ujung-ujungnya apa? Minta maaf. Kemudian pertanyaannya, apa gunanya berantem jika ujung-ujungnya cuma minta maaf? Karena keegoisan kita ingin menang sendiri. Jadi ciri-ciri norma kesusilaan itu kalian bisa pahami lagi. Yang pertama bersumber dari hati nurani, kemudian tidak tertulis, berlaku dalam kehidupan sehari-hari, kemudian jika dilanggar akan merasa bersalah. Nah, ini merupakan contoh perilaku norma kesusilaan. Oke, yang menguap bisa fokus lagi. Oke, yang pertama menghormati orang tua dan guru. Nah, menghormati orang tua dan guru itu juga menunjukkan norma kesusilaan. Kemudian mengucapkan salam dan terima kasih. Nah, jadi dalam mengucapkan cuma satu kata, dua kata, assalamualaikum, kemudian terima kasih, itu juga menunjukkan norma kesusilaan. Kemudian yang ketiga ada menolong teman yang sulit. Menolong teman yang sulit itu juga termasuk norma kesusilaan. Kemudian tidak berkata kasar dan meminta izin saat meminjam barang orang lain. Jadi di sini merupakan contoh kecil dari perilaku norma. Sebenarnya masih banyak lagi mengenai norma kesusilaan. Ada yang bisa menyebutkan lagi 3 saja. Contoh norma kesusilaan. Angkat tangan. Ya, berkata jujur. Kemudian boleh jemput teman yang sakit. Kemudian yang terakhir, coba yang cowok sebelah yang pakai adika warna biru.
Nah, apa contoh norma kesusilaan? Ya, tidak berbohong. Kemudian yang pojok sendiri perempuan sebelah kiri. Sebelah kiri saya. Pojok sendiri apa contohnya? Apa contohnya? Contoh norma kesusilaan. Oke, kelamaan, mari kita tinggal. Kemudian ini merupakan contoh sebagian kecil dari perilaku yang melanggar norma kesusilaan. Oke, yang pertama, bicara kasar atau mengejek teman. Itu tidak boleh dilakukan. Kemudian tidak menghormati orang tua. Siapa yang di sini yang durhaka pada orang tua? Siapa? Kemudian yang ketiga, berbohong dan tidak menepati janji. Dan yang terakhir, mengambil barang tanpa izin. Yo, siapa yang mengambil barang tanpa izin? Ayo, siapa yang mengambil mangga di depan? Oke, nah bisa kalian lihat lagi di depan itu merupakan contoh kecil dari norma kesusilaan yang melanggar norma. Ada yang bisa menyebutkan 3 contoh lagi, oke, dari depan. Kita urut contoh sikap yang melanggar norma. Tidak menyakiti hati orang. Gak tahu, ya, gak tahu. Ayo contoh yang melanggar perilaku yang buruk. Maling mangga, mengejek, berantem, maling jambu, kemudian tidak menyontek. Oke, siapa yang kemarin ATS masih menyontek? Yo. Oke, berarti intinya norma kesusilaan itu merupakan perilaku baik yang berasal dari hati nurani. Nah, ini coba diperhatikan. Jadi, jika seseorang melanggar norma kesusilaan, biasanya mereka akan mendapat sanksi berupa penyesalan, malu, dicemooh, merasa bersalah, gelisah, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Dicemooh, kata lain diejek. Oke, jadi ingat jika kita melanggar norma kesusilaan yang terlalu berat, kita juga akan terkena sanksi hukum negara. Oke, jadi kalian tidak semerta-merta bahwa norma kesusilaan itu tidak terkait dengan hukum negara. Ada. Jika kita membunuh, nah, jika kita membunuh, kita melintang, kita maling, kita akan terikat dengan hukum negara. Nah, jadi yang terakhir, manfaat mentaati norma kesusilaan itu hidup jadi damai dan tertib. Oke, dihormati dan disukai orang lain, terhindar dari konflik dan masalah, dan terakhir membentuk kepribadian yang baik dan berakhlak mulia. Nah, sampai di sini, apakah kalian paham apa itu norma kesusilaan? Intinya norma kesusilaan itu apa tadi? Dari hati nurani yang dapat membedakan perilaku baik dan perilaku buruk. Nah, Bapak tes disebutkan 3 contoh
perilaku baik dalam norma kesusilaan? Menolong orang lain, berkata jujur, meminta maaf, kemudian perilaku yang melanggar norma kesusilaan. Pojok. Oke, kelamaan yang depan. Ya. Yang melanggar norma kesusilaan. Ya, dia. Nyontek. Memukul teman. Nah. Oke, tadi saat Bapak tes, Bapak rasa kalian sudah paham secara kilas mengenai norma kesusilaan. Kita langsung beralih ke LKPD. Jadi tolong diperhatikan kelompok 1, kelompok 1, kelompok 1. Kalau diangkat yang tidur, yang mengantuk bisa cuci muka sekarang. Jadi di sini Bapak memiliki soal yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Satu kelompok isinya 2 orang. Nanti kalian tulis kelompoknya dan namanya. Oke, di sini Bapak akan menentukan kelompok yang sendiri-sendiri bisa jadi 1. Oke. Nanti duduknya di depan sini. Diperhatikan di depan sini. Oke, Bapak akan mengurutkan kelompoknya agar tidak tanya lagi kelompok berapa. Sini kelompok 1. Depan sini kelompok 2. Kelompok 2 beranggota 3 orang. Sebelahnya kelompok 3. Kelompok 4. Belakangnya kelompok 5, 6, 7, 8, belakangnya 9, 10, pojok sana 11, 12. Oke, apakah kalian paham? Kalau paham, Bapak akan membagi sekarang. Bisa dikerjakan sesuai keyakinan dan kepercayaan kalian masing-masing. Oke, anak-anak sekalian, tepuk 1. Tadi teman kalian ada yang bertanya, dikucilkan itu apa? Supaya tidak semuanya tidak bertanya lagi. Dikucilkan itu dihindari. Oke? Dikucilkan sama dengan dihindari atau dijauhi. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, sekarang Bapak akan menjelaskan sedikit lagi mengenai norma kesusilaan. Tapi di sini Bapak akan mengecek kekuatan daya ingat kalian. Kita cek satu-satu dari pojok. Apa itu norma kesusilaan?
Ya, norma kesusilaan norma yang berasal dari hati nurani manusia. Kemudian contoh norma kesusilaan. Oke, kelamaan yang belakang. Apa? Topik satu. Contohnya apa? Norma kesusilaan. Membantu teman, kemudian menolong teman, kemudian apa? Ya, itu termasuk contoh norma kesusilaan. Kemudian yang melanggar norma kesusilaan. Selain itu. Kalau ya, bohong, ya, berantem, nyontek. Ya, menyakiti hati orang. Kemudian yang pojok, manfaatnya apa? Ya, itu contoh manfaat dari norma kesusilaan. Oke, topik satu. Jadi setelah belajar mengenai norma kesusilaan yang Bapak cek, itu kalian alhamdulillah sudah paham apa itu norma kesusilaan. Sebelum Bapak menutup pembelajaran, silakan yang di samping tadi yang sudah berdoa di depan bisa menutup doa. Yang cowok. Yang cowok. Hanya tadi yang sudah berdoa.